Oke guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini saya mau membahas soal matematika, khususnya tentang basic geometri 1 dan basic geometri 2. Di basic geometri itu kalian akan belajar tentang yang namanya angles guys. Nah, angles itu ada berbagai macam guys. Kalau yang seperti ini kita sebut acute angle. Kalau yang seperti ini, ya obtuse guys ya. Lalu ada yang tegak lurus. Ya, yang kalau tegak lurus simbolnya ada seperti ini ya. Ini right angle. Nah, ada satu lagi yaitu yang bentuknya seperti ini ya. Ya, di belakangnya obtuse yaitu yang ini. Ini namanya reflex angle. Jadi ada 4 jenis angle yang kamu harus bisa ketahui jenis-jenisnya. Ya guys ya. Nah, kita akan lihat. Nah, di nomor 1 ini jadi ada yang tipenya gambar dan tipenya angka, ya. Nah, kamu diminta untuk menentukan jenisnya itu termasuk yang mana, acute, right angle, obtuse, straight angle atau reflect angle. Sorry, straight angle itu maksudnya begini, garisnya lurus. Nah, kayak begini ya. Ini 180 derajat artinya dia straight, ya lurus, ya. Berarti sebenarnya udah ketahuan bagian yang E itu sebenarnya yang ini adalah straight angle ya. Nah, 89 ini lebih kecil ya. Ini sebetulnya adalah masih acute. Kalau yang ini obtuse, yang B-nya obtuse, yang A-nya ini acute ya. Patokannya dari 90 derajat ya. Kalau yang C ini jelas obtuse, dia lebih dari 90 derajat ya. Ini obtuse. Yang ini adalah jelas acute. Kemudian kalau yang ini adalah jelas reflex ya, karena dia lebih besar dari 180. Nah, kemudian yang ini obtuse, yang ini adalah reflex ya. Jadi cara membedakannya yang paling mudah, kalau obtuse itu lebih besar dari 90, tapi kalau reflex itu lebih besar dari 180 ya. Nah, yang mana lagi? Ini jelas adalah reflex ya. Reflex angle. Bagian yang H ini jelas reflex ya, ini besar sekali, sedangkan yang G ini adalah obtuse guys ya, kurang lebih ya. Ini G agak ragu sih ini kalau lebih besar dari 90 atau enggak ya. Seperti itu. Jadi ini jawaban untuk yang pertama guys ya. Remember patokannya seperti 5 contoh soal di atas ini ya. Kita akan lanjut ke soal hitungan di soal berikutnya di nomor 2. Apa yang dimaksud dengan complementary angle? Complementary angle, sorry ya. Complementary angle itu kalau di total itu menjadi 90 derajat. So for example, berapakah complementary angle dari 21? Nah, ini kayak begini maksudnya. Nah, jadi kalau 21 ditambahin X sama dengan 90. Nah, itu berarti X itu komplementerinya. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Jadi X itu 90 minus 21. Jadi resultnya, kalian boleh hitung lah. Ini kan kalau tugas latihan, silahkan dihitung pakai kalkulator. Tapi rasanya nggak terlalu susah. Jawabannya 69 derajat seperti itu. Bagaimana untuk bagian yang B? Yaitu sebenarnya untuk bagian yang B, jelas tinggal kamu 90 dikurangi 43. Nanti resultnya di sini adalah 47, guys. Bagaimana dengan yang C? Ya, tinggal ya 90 kurangi 67. Nanti resultnya adalah berapa tuh, guys? 23. Bagian yang D, X-nya di sini adalah 90 potong 85. Nilainya adalah 5 derajat, guys ya. Jadi ini adalah komplementerinya, guys ya. Ada satu lagi yang namanya supplementary. Bedanya apa? Supplementary itu bedanya kalau dia ditambah hasilnya itu 180 derajat. Jadi mencari nilai supplementary angle-nya itu harus 180 dikurangi 19. Cuma bedanya itu aja. Ya, sisanya konsepnya caranya sama ya. Cuma bedanya yang satu itu kalau ditambahin dia jadi 90 which is complementary. Kalau yang B yang di nomor 3 ini 180 guys. Jadi ini kamu tinggal potong-potong aja ya. Oke guys, ya ini pelan-pelan ya. Yang penting kalian teliti menghitungnya. Nanti didapat nilainya adalah demikian ya guys ya. Ini 35 derajat. Nah, yang D ini berarti X itu 180 kurang 172 dibagi, dibagi? Ya, 180 kurang 172. Ya, hasil di sini 8 derajat guys. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 2 dan yang nomor 3 ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini maksudnya kayak begini guys gambarnya. Jadi misalkan ada X, Y, dan Z. Kayak begini membentuk sebuah garis lurus. Ingat, kalau straight line, total ketiga sudut tersebut adalah berapa guys? Yes, straight line itu 180 derajat. Berarti nanti X, ya, saya bantu ya nomor 4 yang A, X tambah Y tambah Z persamaannya sama dengan 180. Kalau
X-nya kan nggak tahu nih, Y-nya kan 45, Z-nya 86, sama dengan 180. Berarti nanti nilai X-nya itu adalah 180, kita pindahin ruas guys. Nanti nilainya kamu bisa hitung guys. Jadi kalau pindahin ruas jadi minus ya. 180 kurang 45 kurang 86. Jadi hasilnya itu 49 guys. Itu kayak begitu. Nah, yang 4B yang agak sedikit rumit karena dia in terms of Y gitu ya. Jadi nomor 4B saya tulis di sebelah kiri bawah sini ya guys ya. Jadi biar muat 4B. Ini maksudnya begini, X plus Y plus Z sama dengan 180 ya. X-nya itu dia ganti jadi 2Y. Ya. Z-nya itu diganti jadi 3Y. Berarti nilai Y-nya di sini, 2 tambah 1 tambah 3 adalah 6Y. Nah, berarti nilai Y-nya itu adalah 30 derajat seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 4 guys ya. Silakan pause video ini untuk sambil kalian cocokin jawabannya dengan jawaban saya guys ya. Misalkan kalau ada yang bingung dan kalian mau tanya, bisa langsung ditanyakan. Kita lanjut masuk ke pembahasan di soal nomor 5. Nah, ini straight line lagi-lagi ya. Berarti kita ditanya A-nya nih. Angle A itu tinggal 180 dikurangi 33. Karena kalau satu garis lurus itu nilainya itu 180. Di sini jawabannya 147 derajat. Sedangkan untuk bagian yang ini B, ya tinggal B itu ntar 180 kurangi 42, kurangi lagi 73. Nilai B di sini adalah, saya akan dapetin nilainya itu 65 derajat guys ya. Semoga saya nggak salah hitung ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 sudah mulai agak sedikit rumit dan kompleks, guys. Tapi tenang aja, saya akan coba bantu. Nah, kita akan lihat ya, guys ya. Kamu diminta menghitung. Nah, ini 16C ini dia simbolnya begini. Ini adalah dia straight line. Berarti nilai 16C itu value-nya akan sama dengan 180 derajat. Sehingga langsung kamu bisa hitung 180 dibagi 16 nilainya. Jadi nilai C itu adalah 11,25 ya guys ya. Oke guys, cukup jelas ya, pelan-pelan ya. Sekarang kita lihat 6 bagian yang B. Bagian B ini gimana guys? Nah, ini kan nggak dikasih tahu data apa-apa. Nah, ini nggak ada keterangan lurus atau enggak nih. Jadi ini kayaknya juga agak bengkok nih. Ya, yang garis merah ini dengan garis yang warna oranye ini bengkok nih. Ya, jadi kita nggak bisa assume dia garis lurus. Berarti kita harus total semuanya. Jadi A tambah 67 tambah 52 tambah 135. Kalau satu putaran sama dengan 360 derajat. Sehingga nilai A di sini ya 360 dikurangi 67, kurangi 52, kurangin lagi 135. Jadi nilai A-nya itu kita bisa hitung di sini nilainya adalah guys berapa? 106 derajat ya. Ini jawaban untuk yang nomor 6A dan 6 bagian B. Nah, kita lanjut masih ada beberapa soal lagi ya di halaman terakhir ini. Sekarang kita bahas di nomor 7. Kita diminta menghitung sudut AOC. AOC itu yang sebelah sini guys ya. Nah, kita lihat apa yang apa nih? AOC ini adalah belakangnya DOB guys. Jadi misalkan seperti ini ya saya gambarin ya. Jadi ini A, ini garis B, ini garis DC. Jadi kalau ini 48 derajat, bagian belakangnya ini juga sama 40 derajat. 48 ya guys ya. Ini disebut sifatnya namanya vertically opposite guys ya. Jadi ini ya, ini saling belakang-belakangan gitu ya. Pantat-pantatan gitulah kurang lebih ya. Jadi kalau yang kanan itu 48, yang sebelah kiri ini juga 48 nilainya ya. Saya bagusin ya tulisannya. Nah, bahasa Inggrisnya istilahnya vertically opposite seperti itu. Nah, itu bagian yang A. Bagian yang B-nya, DOE, nah itu kan yang ini. Nah, kamu lihat, AOB itu kan straight line. Berarti, anggap aja ini X. Tanda ini mewakili 90 derajat. Berarti sebetulnya nilainya adalah 90 tambahin X tambahin 48. Remember, kalau ini satu garis lurus, totalnya kan 180 ya. Ya dong. Berarti nilai X di sini 180 kurang 90 kurangi 48. Nilai X-nya di sini kalau kita coba hitung nilainya adalah sama dengan 42 guys ya. Itu jadi 42. Kita lanjut membahas soal terakhir di konten kita kali ini. Jadi ini di nomor 8. Nah, sekarang ini kayak tadi nih, ini kebanyakan nanti yang vertically opposite guys. Nah, kita diminta ngitung nilai B dan nilai C di sini ya. Kamu perhatikan pertama, A B itu adalah garis lurus nih, garis yang warna merah ini kan garis lurus. Dia bilang keterangannya di sini. Berarti 7B tambah 3B
sama dengan kalau garis lurus adalah 180. Jadi nilai B-nya itu sendiri adalah 180 dibagi 10. B-nya adalah 18 derajat, guys. Ya, cukup jelas ya. Nah, tapi garis yang warna biru ini juga garis lurus. Berarti C tambah 3B, ya, kita tulis ya. C tambah 3B nilainya sama dengan 180, karena garis lurus juga. Ya, tadi kan B-nya udah dapat 18. Ya, kita tulis seperti ini. Nah, ini artinya kita kali nih. 3 kali 18 itu 54. Nah, berarti nilai C-nya itu kamu tinggal kurang. Nah, kita pindahin ruas jadi dikurang ya. Jadi hasilnya di sini adalah 126 derajat, guys, ya. So, this is the answer for number 8, part A. Kita lanjut, guys, ke soal berikutnya. 8 bagian yang B, ya. Oke. 8 bagian B. Nah, perhatikan. Ini menggunakan sifat vertically opposite yang tadi saya bilang. Ya, bahasa lucunya pantat-pantatan, ya. Vertically opposite. Nah, jadi nilai yang warna hitam ini, angle-nya, haruslah sama dengan yang warna biru. Karena dia saling belakang-belakangan. Jadi nilainya, kita tulis ya, 2B tambah 13 sama dengan 103. Jadi 103-nya ini kita akan potong dengan 13. 2B-nya ini nilainya di sini 103 kurang 13, 90, sehingga B-nya itu kamu bagi 2. Jadi nilai B-nya adalah 45 derajat, guys. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya di soal nomor 7. 7 lagi, maksudnya yang mencari A ya. Ini ada angka 7-nya nih. Ya. Jadi, garis ini kan garis lurus nih, yang garis warna merah. Nah, itu berarti 7A tambah 103 sama dengan 180. 7A sama dengan 180 kurang 103. Nah, ini kamu coba hitung dulu nih. Ya, 77. Berarti nilai A-nya itu 77 dibagi 7. Nilai A-nya adalah 11, guys, ya. Ini jawaban untuk yang nomor 8 bagian B, guys, ya. Oke, guys, sampailah kita ke 8C, soal terakhir di konten kita kali ini. Bagaimana so far? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini mulai agak rumit karena ini angkanya udah banyak banget nih. Angka dan hurufnya banyak sekali. Nah, kita lihat. Yang belakang-belakangan itu hanya bagian yang ini, guys. Yang warna yang ini dan yang ini, guys. Ya, pelan-pelan ya. Satu lagi yang belakang-belakangan, itu adalah bagian yang warna merah dengan yang warna misalkan oranye. Tapi yang sebelah kanan nih, oranyenya ada 2 nih. Ya, jadi ini kalian harus hitung. Jadi bagian yang E itu nilainya sama dengan 62 ditambah 49. So, 62 tambahin 49, hasilnya adalah 111. Ini untuk bagian yang E. Nah, kemudian untuk bagian yang D misalkan, gimana yang D? Nah, kamu bisa lihat garis yang AB ini ya. Garis AB ini kan lurus, berarti nanti D tambahin E misalkan itu sama dengan 180. Oke, kita lanjut. Jadi nanti nilai D-nya di sini 180 dikurangi 111. Ya, nilai D-nya di sini adalah 69, guys. Oke, kita lanjut menghitung bagian yang C. Nah, berarti di sini kamu boleh pakai yang ini ya. D sama dengan 3C. Kenapa seperti itu? Karena yang hijau ini adalah vertically opposite. Ya, karena dia pantat-pantatan tadi ya. D-nya itu 69 sama dengan 3 kali C. Sehingga nilai C-nya di sini, nilainya adalah 69 dibagi 3. Ya. Hasilnya adalah 23, guys ya, untuk nilai C-nya. Oke, guys, demikian konten pembahasan kali ini tentang untuk basic geometri 1 dan 2, guys, tentang angle dan sifat-sifatnya. Bagaimana so far? Jika kalian ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Bye-bye!